Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sugianto, mahasiswa program profesi pendidikan guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. NIM 22021110594 pada LPTK Universitas Jember. Kali ini saya mengikuti ujian kinerja program profesi pendidikan guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Mengajar di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Sekian dari saya, selamat menonton video ujian kinerja pada praktek di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa ini pada tanggal 13 Desember 2022 kita melanjutkan materi dimensi 3. Namun sebelum itu, alangkah baiknya di pembelajaran hari ini kita awali dengan melakukan kegiatan kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Barangkali ada kotor, tempat-tempat kotor di mejanya bisa dirapikan dan dibersihkan. Jika sudah bersih, alangkah baiknya juga di awal pembelajaran kita awali dengan doa awal belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa awal belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, apakah hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Kalau tidak ada, alangkah baiknya kita dibuktikan bahwasanya kalau kalian hari ini hadir semuanya bisa dilakukan presensi pada sudah presensinya? Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita gerakkan tangan dulu, badannya dulu. Oke, sambil duduk ya. Sambil duduk, tangannya ditaruh pinggang, sambil duduk. Kepalaku trek 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 jing trek jing, selalu riang gembira trek 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 jing trek jing. Pundak aku trek 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 jing trek jing, selalu riang gembira trek 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 jing trek jing. Pinggul aku trek 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 jing trek jing, selalu riang gembira trek 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 jing trek jing. Semuanya trek 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 jing trek jing, riang gembira trek 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 jing trek jing. Alhamdulillah, kayaknya sudah nggak sulit ya. Ada dari beberapa hari ini mungkin Pak Rahmat mempunyai pengalaman sedikit ya, bahwasannya ada suatu kekuatan besar. Terlebih lagi kalian adalah anak kelas 12. Anak 12 itu harus berpikiran positif agar nanti tujuannya, cita-citanya tercapai. Salah satunya berpikir positif. Coba katakan yang nantinya ke depannya masuk perguruan tinggi negeri, yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Oke, turunkan tangan. Yang pertama adalah positif thinking, karena kekuatan pikiran adalah kekuatan yang paling besar yang kita miliki. Karena berpikir positif menghasilkan sikap yang positif pula. Kalau kamu yakin bahwa kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri yang kamu tuju, nanti pasti masuk. Makanya tetap berpikir positif.
Saya sudah membuat sebuah project, yakni sebuah lampion. Dengan kita dari lampion itu tadi kita bisa belajar matematika tentang jarak titik ke titik. Nah, sekarang masuk ke jarak titik ke garis. Ini sebuah pertanyaan matematik. Mungkin ada yang bisa digambar ini segitiga ini. Ada berapa banyak bangun segitiga? Oke, Rara, ada berapa banyak bangun? Ada 3. 3. Odi? 3. Ada lagi yang selain 3? Ada lagi yang selain 3? 2. Ada lagi yang selain 2, 3? Berapa? Iqbal? Berapa? 1. Oke, yang 1 dulu deh. Sebutkan nama bangun segitiga. Yang 1 dulu. Nama bangun segitiga. DBC, berarti segitiganya cuma 1 ini ya, DBC. Oke. Yang jawab 2 tadi, bangun apa aja? Namanya? Yang pasti ABC. ABC. Terus ABD. ABC 1, ABD 2 ya? 2, segitiga. Yang 3 tadi? ABC, ABD, ABD, sama BCD. BCD. Jawabannya memang 3. Bangunnya ada 3. Kalian kan sudah menentukan nih, tingginya adalah AB. Ya. Selain AB, tingginya CB ya. CB. Ya. Ada lagi? Berarti antara AB sama BC ya? Oke. Pengertian tinggi juga. Sisi tegak yang bentuknya tegak lurus gitu kan? Ya. Oke. Coba digali lagi. Tinggi selain AB dan BC apa? BD. BD. Kenapa? Karena sebenarnya balik. Segitiganya bisa kamu putar Ya, ya? alasnya ada di AC. Alatnya ada di AC, Tingginya di BD. tingginya di BD. Oke. Jadi segitiga ABC itu tingginya tidak selalu AB, tapi bisa juga BD. Segitiganya kita putar. Nah, itulah nanti kita akan pelajari gimana caranya mencari jarak titik ke garis. Itu nanti yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana siswa mampu menjelaskan jarak titik ke garis dalam ruang melalui media GeoGebra dengan tepat. Dan siswa mampu menggunakan konsep jarak titik ke garis dalam ruang melalui GeoGebra dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat memecahkan permasalahan berkaitan jarak titik ke garis dalam ruang dengan benar. Oke, oleh karena itu kita bagi kelompoknya masing-masing. Cara membagi kelompoknya adalah, oke, coba ini bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini 6 orang ini bentuk lingkaran. Sorry, 4, yang itu 4. Bentuk lingkaran. Kalau sudah kelompoknya, coba dibuka link LKPD yang sudah saya share di grup kelasnya. Oke, sambil melihat LKPD yang ada di LKPD, kegiatannya bisa dibuka, diisi nama kelompok, nama lengkap, nomor absen, sama kelasnya. Sambil mengisi, mungkin yang lain bisa diperhatikan. Yang lain bisa diperhatikan sambil mengisi ya.
Di sini ada fase 1 di mana orientasi siswa pada masalah. Ada sebuah permasalahan, masalah yang ada di lapangan sepak bola. Betulan anggota kelompokmu sudah ya. Kemudian amatilah lapangan sepak bola. Kita karena momennya Piala Dunia, makanya ini ada problem sepak bola. Siapkan alat ukur jenis meteran atau yang digunakan untuk pakai ruler digital bisa. Ukurlah jarak antara titik penalti terhadap titik yang berada di garis gawang. Selama ini titik penalti digunakan ya, titik putih, nah ya namanya. Terus lakukan berulang-ulang sehingga kamu menemukan jarak yang minimum antara titik penalti dengan garis gawang tersebut. Ikutilah petunjuk-petunjuk berikut untuk menjawab masalah di atas. 1. Jika dimisalkan titik penalti adalah titik B, ditarik. Terus garis gawang merupakan garis L, garis gawangnya itu adalah garis L. Tentukan berapa titik yang diukur. Misalkan titik tersebut adalah A, B, C, D, E. Kemudian ambil alat ukur sehingga kamu memperoleh jarak antara titik P dengan garis L. Nah, bisa diisi langsung titik P ke A itu jaraknya berapa meter, berapa senti kalau pada gambar ya. P ke B, P dan C, P dan D, P dan E. Terus yang kedua, apakah panjang ruas garis PA, PB, PC, PD, PE sama? Menurutmu bagaimana menentukan jarak dari titik P ke garis L? Apa yang dapat kamu simpulkan? Oke. Kegiatan ini pada problem 3.1 ini saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kita mulai dari sekarang. Sudah di sini coba. Media, mana media udah balik. Bisa ditulis. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke aktivitas langkah-langkah pembuktian proyeksi titik terhadap garis, di mana kita nanti akan belajar mencari proyeksi titik A ke A aksen, B ke B aksen seperti itu menggunakan media GeoGebra. Langkah-langkah pembuktian proyeksi titik terhadap garis ya menggunakan media GeoGebra.
pastikan laptop terhubung dengan internet. Sudah terhubung? Sudah. Bukalah browser pada laptop Anda dengan mengetikkan geogebra.org/3D. Oke, coba. Terus tampilannya seperti itu. Terus ada juga menu yang namanya menu icon cube. Cuk. Terus buatlah garis dengan icon segmen untuk menentukan garisnya. Kita beli ada icon segmen. Terus ada icon yang namanya perpendicular plane, yang garis tegak lurus antara titik ke garis, warnanya blue. Setelah itu tebalkan dengan menambahkan garis dengan icon segmen kembali. Hasil gambar screenshot ditempelkan pada tabel aktivitas. Nah, kayak gini contohnya. Gambar proyeksi tampak dari sudut lainnya. Gambar proyeksi tampak depan. Bentuk segitiga dua proyeksinya. Jadi ini artinya ini B, berarti ini adalah B aksen. Ini tegak lurus. Biar gambarnya. Oleh karena itu ini adalah mencari jarak titik B ke garis FC itu diwakili oleh yang ini B aksen ini. B ke B aksen ini adalah jarak titik B ke garis FC. Kalian sekarang membuktikan proyeksinya. Ya, cuma dua soal yang akan, dua kegiatan yang akan kalian selesaikan. Oke, kegiatan yang pertama adalah proyeksi titik B ke garis CF. Yang kedua adalah proyeksi titik A ke garis BE. Proyeksi titik A ke garis EC. Selamat mencoba. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Ya ini gambar. Tampaknya ada ukuran Sekarang kita buat yang ya yang mau dari patokan. apa garis? Panduannya untuk menampilkan GeoGebra sudah tahu ya?
Untuk saat ini kita lanjut ke kalian bisa menyelidiki dan berdiskusi sama kelompokmu pada kegiatan yang 3.2 itu diselesaikan, dimana kita akan bisa menghitung jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, contoh jarak titik B ke garis FC. Di sini saya kasih contoh jarak titik B ke garis FC yang diwakili oleh B aksen. B ke B aksen, nih ya, tentukan jarak titik B ke garis CF atau FC adalah jika diketahui rusuk kubusnya adalah 8. Otomatis nanti di sebelahnya kolom terakhir itu ada BC, rusuk kubusnya 8, FC diagonal sisi, karena FC itu adalah diagonal sisi maka 8 akar 2. BF itu rusuk kubusnya 8, baru dicari titik B ke garis FC yang diwakili jarak antara B ke B aksen. Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan yang kolom yang nomor 2 sama 3 diskusikan dengan teman sekelompok. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jarak titik penalti. Jadi antara titik B dengan A, titik B dan A adalah 4,5 cm, P ke D 4,1 cm, dan terakhir P ke E adalah 4,5. Panjang ruas garis PA, PB, PC, PB, dan PE adalah sama. Jawabannya tidak sama, ya, karena masing-masing. Cara menentukan jarak dari titik B ke garis L adalah dengan menentukan jarak minimum antar garis penghubung seperti yang di awal tadi, problem 3.1 di awal tadi. Nah, lalu setelah kita ukur bersama-sama jarak, berarti titik B, C sama dengan 4 cm. Jadi kesimpulannya, bayangkan ada cahaya yang menyinari titik P. Untuk itu kita dapat mengatakan bahwa panjang P aksen merupakan jarak titik P ke garis L, sedangkan P aksen merupakan proyeksi titik P pada garis L. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Langkah-langkah yang pertama, kita akan membuat kubusnya terlebih dahulu, cupnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat kubus, kita akan membuat garis. Nah, pada nomor 2 kita disuruh memproyeksikan titik A ke garis BE dan titik E ke titik A. Lalu kita akan menggambar garis dari titik A ke garis BE, yaitu hasil dari proyeksi titik A
A ke garis BE adalah sebagai berikut. Jika kita lihat dari sudut-sudut yang lain, bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, dirotasi, diputar-putar mungkin. Nah, seperti ini jika dilihat dari sisi depan, lalu sisi kanan, lalu sisi belakang, dan oke, ini sisi atas dan sisi yang lainnya. Dari tampak depan kita bisa lihat segitiganya tergambar seperti ini, segitiga EAB dengan proyeksi titik A ke tengah-tengah BE seperti ini. Untuk kami sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ditampilkan gambar segitiga siku-siku EAB. Jadi untuk menjawab jarak titik A ke garis B, yaitu kita harus mencari dulu luas segitiga EAB dan luas segitiga AEB. Luas segitiga yaitu setengah dari alas dikali tinggi. Di sini langsung ditulis menggunakan lalu sama dengan AA aksen akar 2 10 per akar 2. Lalu karena AA aksen di sini yaitu setengah atau separuhnya dari EB, jadi 10 dia ditulis 10 per 2 akar 2 aksen mohon maaf. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 1 tadi, Arsani dan kawan-kawan bisa Cindy tadi, kesimpulannya tadi sudah benar bahwasanya semuanya tidak sama, dan ada di mana ada proyeksi dari titik P ke garis R itu hanya diwakili oleh P aksen atau titik C. Itu titik dengan katakanlah itu adalah tegak lurusnya, gitu ya. Oke, mungkin tadi pas saat mengukur kelompok Arsani dan kawan-kawan, mungkin pengukurannya kurang tepat. Tujuan belajar cara memproyeksikan titik ke GeoGebra itu saat ada dimensi 3 bangun ruang, saat titik ke garis yang di tengah-tengah itu kan susah kalau pakai papan tulis, makanya menggunakan GeoGebra. Terus biru-biru ini adalah icon yang perpendicular plane yang tadi kelupaan. Icon ini fungsinya untuk menentukan bahwa titik A ke garis EJ itu bahwasanya tegak lurus. Makanya A ke A aksen ini tegak lurus. A ke A aksen ini adalah jarak titik A ke garis EJ. Ini perwakilannya. Yang benar adalah A aksen. A aksen A aksen ini adalah proyeksi dari titik A terhadap garis EB. Jadi jarak titik A ke A aksen adalah 5 akar 2 menggunakan rumus 2 segitiga luas segitiga. Segitiga yang pertama adalah EAB dengan tinggi EA dan alasnya AB. Segitiga yang satunya yakni AEB dengan tingginya AA aksen, alasnya EB. Seperti itu. Itu awal dari materi ini. Refleksi pembelajaran hari ini yang memberikan refleksi pesan dan kesannya belajar hari ini. Belajar kesan pesannya belajar hari ini gimana? Apa yang kamu belum bisa? Jadi untuk pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan mengesan.
belajar materi baru, bisa mengaplikasikan geogebra. Hal yang sudah saya kuasai, geogebranya sudah mulai bisa menguasai antara bagaimana memproyeksikan, bagaimana cara menambahi segmen-segmen seperti itu. Solusinya yang pasti tanya ke teman yang lebih paham atau guru, nanti kita belajar bersama-sama lagi seperti itu, Pak. Ya, kita sudah memasuki pada sesi evaluasi pembelajaran dan waktunya juga kurang 30 menit. Alangkah baiknya kita buat evaluasi. Ini ada beberapa soal, ada sekitar 2 soal, bisa kalian selesaikan sebagai evaluasi pembelajaran di hari ini. Nama, kelas, nomor absen jangan lupa. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai sampai dengan evaluasi pembelajaran juga sudah selesai juga. Tak lupa juga saya mengingatkan bahwasanya pada materi selanjutnya yakni tentang jarak titik ke bidang pada pertemuan matematika selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bisa diakhiri. Mungkin ketua kelas menutup dan doa akhir belajar. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Lagi.